Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a kurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam asy-syahid al-habib Muhammad bin Salim bin Hafid fi kitabih at-tadhkirah al-hadramiyah ila qawli furudul ghusli ithnani al-awwalu an-niyatu wa qad dzakarna kaifiyataha falau igtasalat wa lam tastahdir an-niyata biqalbiha lam yakfiha dhalikal ghuslu. Atsani ta'mimul badani bil ma'i fayajibu 'alaiha an taghsila jami'a badaniha sya'ran wa basharan wa tata'ahadul ma'atifa kal udhunaini wal ibti wa tabaqatil batni wa ma tahtal adfar. Sekarang kita sampai fardunya mandi. Fardunya mandi ada dua. Al-awwalu, yang pertama daripada fardunya mandi yaitu niat. Wa qad dzakarna kaifiyataha, dan kami telah sebutkan tata cara daripada niatnya mandi. 2 minggu kemarin telah kita bahas tata cara daripada niatnya mandi. Karena kalau kita mandi tanpa ada niat tidak sah, tidak terhitung pahala walaupun itu untuk mandi sunnah. Karena niat itu yang membedakan antara ibadah dan selain ibadah. Orang mandi bisa jadi mandi biasa seperti tiap hari. Orang mandi bisa jadi mandi wajib seperti hadas besar, mandi setelah junub, setelah haid, setelah nifas. Mandi bisa jadi mandi sunnah seperti mandi hari raya ataupun mandi sholat Jumat. Apa yang membedakan semuanya? Yang membedakan semuanya adalah niat. Jadi ketika seseorang mandi dan tidak niat dalam hatinya, maka tidak cukup mandinya, artinya tidak sah kalau dia mandi wajib atau mandi sunnah. Artinya kalau mandi wajib tidak sah, kalau mandi sunnah ya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak niat. Seperti biasa kemarin, kita ulangi biar nggak lupa. Kalau mandi untuk haid, untuk nifas, cukup niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Gak perlu menyebutkan untuk mengangkat hadas haid atau mengangkat hadas nifas. Karena semuanya haid dan nifas itu adalah termasuk bagian daripada hadas besar. Kalau wudhu, niatnya itu ketika air bersentuhan dengan wajah. Tapi untuk mandi nggak ada anggotanya. Wudhu anggotanya wajah, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan mandi besar itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki satu anggota. Sehingga air ketika menyentuh daripada salah satu kulit badan kita, entah air itu menyentuh daripada rambut terlebih dahulu, air menyentuh dada dulu, atau menyentuh kaki dulu, manapun daripada anggota badan, ketika kita mandi wajib dan niat ketika itu, maka sudah sah daripada niatnya. Jadi yang penting niat. Niat dulu
terkena anggota badan yang mana itu sudah dianggap sah daripada niatnya. Karena badan itu adalah satu anggota badan. Berbeda dengan wudhu, kalau kita wudhu niat membasuh tangan dulu, maka tidak sah karena ada yang nomor pertama yaitu membasuh wajah. Seandainya misalnya perempuan ingin mandi cuma ada dua. Contoh, perempuan ini junub. Di lain waktu perempuan ini juga ingin mandi karena hari raya. Berarti ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Berarti ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Gimana? Apakah mandinya dua kali? Mandi wajib dahulu, kemudian mandi sunnah. Apakah mandi wajib, mandi junub, setelah itu mandi lagi, kemudian mandi hari raya? Aduh, kalau kebanyakan air, kebanyakan mandi bisa flu, apalagi musim dingin. Kalau untuk seperti ini, nggak perlu mandi dua kali, cukup mandinya sekali dengan dua niat dan dapat pahalanya mandi hari raya juga. Contoh, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi karena hadas akbar, karena dia junub misalnya malam harinya. Kemudian tambah lagi niatnya, wa nawaitul ghusla li idil fitri. Saya niat mandi untuk idul fitri. Mandinya sekali saja, tapi dapat pahalanya. Dapat pahala daripada sholat idul fitri. Nggak perlu dua kali mandi, satu kali mandi sudah cukup dan mendapatkan pahala daripada yang sunnah. Akan tetapi kalau dia niat sunnah saja, saya niat mandi untuk sholat hari raya, nggak niat mandi untuk hadas besar, maka ya nggak bisa, nggak terangkat daripada hadas besarnya. Kenapa? Karena yang utama itu adalah hadas besarnya. Jadi kalau dia niat mandi sunnah, ya dapat pahala sunnah, tapi yang wajib masih belum terangkat. Atau sebaliknya, kalau dia niat wajib saja, tidak niat sunnah, ya nggak apa-apa. Mandi wajibnya sudah terangkat dan sah, dan dia tidak mendapatkan pahala sunnah karena tidak niat. Caranya ingin dapat dua-duanya, cukup satu kali mandi tapi niatnya dua. Tadi itu saya niat mandi besar dan niat mandi untuk sholat hari raya, dapat dua-duanya. Yang kedua, fardunya mandi. Fardunya mandi yang kedua, ta'mimul badani bil ma'i. Fayajibu 'alaiha an taghsila jami'a badaniha sya'ran wa basharan. Yang kedua, fardunya mandi meratakan semua badannya dengan air. Maka semua kulit dan rambut ataupun bulu yang ada di badan, bulu, rambut, kulit, semuanya harus kena air semuanya. Termasuk, maaf, bukan berbicara kotor, tapi ini ilmu kewajiban. Bagi perempuan yang ketika duduk di atas kedua kakinya, biasa baik dia itu gadis, masih perawan ataupun tidak, itu ketika duduk seperti itu, ketika duduk di atas daripada kedua kakinya, duduk di atas kedua kaki, itu kelihatan daripada sebagian kemaluannya, itu wajib dibasuh ketika mandi. Itu wajib dibasuh. Kemudian bagian luar seperti bibir, hidungnya ini kena basuh semua. Kalau bagian dalam daripada mulut, hidung, kemaluan nggak bisa, nggak wajib. Begitu juga rambut yang tumbuh di dalam hidung, rambut yang tumbuh di dalam kemaluan, walaupun panjang tidak wajib karena itu termasuk batin. Kalau yang dohir, yang luar wajib seperti simakhain ini kedua lubang telinga, itu wajib kena air semuanya. Atau wa anfun judi'ah,
ada orang punya hidung, kemudian hidungnya ini diputus, maka bekas daripada potongan hidung, maka apa namanya, harus kena air, harus kena air. Atau wa ghuslu syukukin. Wa ghuslu syukukin itu kalau misalnya kakinya pecah-pecah, pokoknya lukanya tidak sampai, luka misalnya kakinya luka-luka, lukanya itu nggak sampai dalam, nggak sampai ke dagingnya, itu harus juga kena air. Kemudian juga kuku, di bawah kuku ada kotoran-kotoran, itu harus dibersihkan, harus kena air semuanya dalamnya. Misal ada perempuan punya keanehan, nggak sama dengan yang lainnya. Apa? Perempuan punya kumis, punya jenggot, harus kena air semuanya, harus kena air. Kalau enggak sah. Kalau enggak sah daripada mandi besarnya. Kalau enggak sah ya enggak sah sholatnya, enggak bisa sholat. Kenapa? Karena termasuk dia ini berhadas, belum suci. Atau ini misalnya rambutnya perempuan yang dikuncit, yang dikelabang. Seandainya air bisa masuk dan mengenai kulit kepala tanpa dibuka, kelabangnya tanpa dibuka, tanpa dilepas, nggak ada masalah, nggak perlu dilepas. Tapi kalau diikat, sekiranya air itu nggak bisa masuk ke bawah, nggak bisa masuk, kecuali dengan dilepas ikatan rambutnya, baru air itu bisa masuk ke bawah, maka harus dilepas. Yang afdol dilepas, supaya kita ini yakin air menyentuh daripada kulit kepalanya juga. Harus dilepas, itu lebih afdol. Pembahasannya itu begini. Kalau orang yang rambutnya itu keriting dengan sendirinya, kayak orang Afrika, itu memang aslinya lahir ya sudah begitu, anti air kadang-kadang rambutnya. Kalau memang seperti itu, ufiya an qalilihi wa katsirihi, ya dimaafkan baik sedikit atau banyaknya itu keritingnya. Kenapa? Repot, memang aslinya sudah dimasukkan itu air tetap kayak langsung kering, seperti kayak tidak nyentuh begitu, tidak nyoba sama air. Beda kalau keritingnya tadi itu dia yang melakukannya, ada di salon atau apa, wajib air itu harus kena sampai kepada kulit kepalanya, harus kena sampai kulit kepalanya. Jadi harus kena semuanya. Terkadang perempuan ini memakai sesuatu yang ada di rambutnya agar rambutnya ini tidak berubah, biar tidak terurai begitu. Misalnya pakai apa zaman sekarang, disemprot pakai spray bisa rambutnya biar nggak berubah cepat, tetap tersisir rapi. Itu seandainya itu bahan kimia, air tidak bisa masuk, harus dibersihkan dulu itu pakai penawarnya, baru bisa. Kenapa? Tidak sah nanti mandi besarnya. Kenapa? Air tidak bisa menyentuh kepada kulit kepala, itu pertama. Yang kedua, airnya bercampur dengan bahan kimia, sehingga airnya tidak dikatakan tohur, bukan dikatakan air suci mensucikan, cuma dikatakan air suci. Jadi seperti minyak rambut itu juga sama. Nah, kalau misalnya pakai pacar, kalau pacar tadi itu misalnya dari bahan kimia atau herbal dari dedaunan yang ditumbuk sampai halus, kalau seandainya air bisa masuk, nggak ada masalah. Pembahasannya kalau menghalangi masuknya air, itu lam yasiha al-ghuslu, maka tidak sah daripada mandinya.
Kalau perempuan pakai konde, waslu sya'ri, menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Menyambung rambutnya dengan rambut orang lain nggak boleh. Walaupun rambutnya sendiri yang setelah dipotong. Nggak boleh menyambung rambutnya dengan rambut yang sudah terpotong. Karena wajibnya itu adalah dikubur. Karena rambut itu aurat. Nggak boleh. Tapi kalau pakai wig yang terbuat dari apa? Dari benang, bukan dari rambut orang lain, nggak ada masalah. Kalau terbuat dari benang seperti wig yang warna-warni itu merah, biru, kuning, hijau, macam-macam itu yang dipakai biasanya nggak ada masalah. Karena bukan terbuat daripada rambut. Yang haram itu terbuat dari rambut, waslu sya'ri, itu yang diharamkan oleh Nabi. Begitu juga yang diharamkan mencukur daripada alis bagi perempuan. Haram mencukur daripada alis. La'anahullah, Allah melaknat. Nggak boleh. Wong sudah dikasih bulu bagus kok masih pakai alis buatan, hati-hati. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau misalnya suaminya membolehkan ya nggak apa-apa, nggak haram. Jadi masih ada celah untuk kebolehannya. Kalau yang misalnya ya terlanjur alisnya dicukur, ya wis, untuk sementara pakai madhab daripada Imam Abu Hanifah, diperbolehkan jika suaminya mengizinkan. Dikasih yang asli sama Allah Ta'ala, maunya yang imitasi orang-orang ini, yang tiruan. Maunya yang tiruan. Kalau alisnya itu dipertebal dengan dengan pakai pensil nggak ada masalah. Dia tidak merubah daripada alisnya, tidak dipotong, nggak dicukur, nggak ada masalah. Yang dicukur itu yang haram. Yang dicukur itu yang haram. Jadi nggak boleh haram, kecuali kalau kita ini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, kita bertaklid, nggak ada masalah. Kalau enggak bisa haram. Kalau enggak bisa haram. Itu harus diperhatikan itu. Bagi perempuan, hati-hati, jangan cuma mencari keindahan, cuma menerjang daripada syariat. Jangan sampai menerjang daripada syariat. Begitu juga yang tadi, seperti menyambung rambut itu perempuan dengan rambut yang lain. Itu kalau tanpa izin daripada suami nggak boleh. Kalau ada izin nggak ada masalah. Kalau ada izin nggak ada masalah. Seperti menyambung rambut nggak ada masalah kalau ada izin daripada suami. Atau kadang-kadang rambut daripada alisnya itu panjang, kemudian dipotong, nggak apa-apa. Kalau dipotong nggak apa-apa, yang nggak boleh itu dicukur. Yang nggak boleh itu dicukur, tanmis namanya. Itu tanmis yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada celah bagi yang sudah bersuami, kalau ada izin suami diperbolehkan. Cuma kalau bagi perempuan yang belum punya suami nggak boleh tanmis itu mencukur daripada rambut alisnya, itu haram. Kalau yang tidak bersuami, karena hadisnya itu la'anallahu namisot wal mutanammisot, haram bagi perempuan yang mencukur daripada rambut alisnya. Begitu juga rambut-rambut yang lain yang ada di wajah, Kemudian bagi orang yang mandi besar juga dianjurkan untuk memperhatikan lekukan-lekukan
memperhatikan lekukan-lekukan atau lipatan-lipatan yang ada dalam tubuh. Seperti lekukan yang ada di telinga, itu diperhatikan. Takut apa? Air tidak masuk. Seperti lekukan yang ada di telinga. Wal ibit, lekukan yang ada di ketiak juga, itu diperhatikan agar air mengenai. Takut air gak kena, gak sah mandi besarnya. Ya kalau mandi sunnah dan mandi yang lain gak ada urusan. Kalau mandi wajib harus kena. Sehingga lekukan itu harus diperhatikan bagi perempuan. Utamanya lekukan yang ada di mana? Lekukan yang ada di ketiak. Lekukan yang ada di ketiak. Itu diperhatikan. Ya penting juga sih biar ketiaknya tidak bau kecut, biar dibersihkan mandi. Dan juga diperhatikan juga tobakotul batan. Bagi perempuan yang gemuk-gemuk, gendut-gendut, itu lekukan perutnya itu ada. Hati-hati air sampai gak masuk, harus kena pada lekukannya di sini. Dengan cara apa? Biimroriliat, dengan menggosokkan tangannya. Kalau tangannya digosokkan, air sudah pasti akan kena dan sah daripada wudhunya. Jadi hukumnya memperhatikan lekukan-lekukan yang ada di tubuh ini hukumnya sunnah. Kenapa? Takut air gak masuk. Namun catatan, ketika air tidak bisa masuk kepada lekukan tubuh kecuali dengan digosok, maka menggosok tadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu juga harus dibersihkan. Kotoran-kotoran tadi seperti yang sebelumnya pembahasannya itu diperinci. Kalau kotoran itu berasal dari badan gak ada masalah. Gimana kotoran berasal daripada badan? Kukunya panjang kemudian menggaruk badannya yang berkeringat, akhirnya nempel hitam di bawah kuku, itu berasal dari anggota badan, dimaafkan. Kalau kotoran yang di bawah kuku berasal dari luar, dari tanah atau yang lainnya, maka itu harus dan wajib dibersihkan. Atau misalnya di anggota badannya itu ada najis, dilihat dulu. Kalau najis itu bisa hilang dengan kita basuh mandi, wis cukup sudah, nggak perlu dibersihkan dulu sebelum mandi. Tapi kalau najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan dibersihkan dahulu sebelum mandi, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum dia mandi. Jadi kalau nggak bisa hilang najisnya kecuali dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi, maka wajib dibersihkan. Karena di sini ada perbedaan antara ulama. Sebagian ulama mengatakan harus dibersihkan itu najis sebelum mandi. Tapi menurut pendapat Al-Imam Nawawi diambil jalan tengah. Jika najis itu najis hukmiyah yang tidak ada bendanya, berarti bisa hilang dengan air mandi, cukup langsung mandi aja, nggak perlu dibersihkan terlebih dahulu. Namun jika najis itu nggak bisa dibersihkan dengan sekali mandi, harus perlu dengan menggosok dan yang lainnya, ya harus dibersihkan dan digosok terlebih dahulu sebelum dia ini mandi. Ini apa namanya? Fardu-fardunya mandi dan hal-hal yang sunnah yang berhubungan dengan mandi. Di dalam mandi itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya mandi itu ada 8. Syaratnya mandi ada 8. Sebagaimana kasyurutil wudhu, seperti dalam syarat-syarat wudhu yang kita jelaskan sebelumnya. Seperti tidak boleh pada anggota badan yang bisa merubah daripada warna air. Tidak boleh pada anggota tubuh, pada kulit atau rambut atau badan kita ada yang menghalangi masuknya air dan yang lainnya. Falau ightasalat wa ala badaniha syai'un yughayyirul ma' aw syai'un yamna'u wusulal ma' ilal basyarah lam yartafi hadatsuha hatta tuzila dzalika syai'a wa taghsila ma tahtahu kama taqaddama fil wudu.
Seandainya mandi itu perempuan, sedangkan di badannya ada sesuatu yang bisa merubah warna air, ada cat, kena cat misalnya, kena oli badannya, sehingga kalau kita mandi bisa merubah warna air yang ada pada tubuh kita. Atau misalnya pada anggota badan kita ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Misalnya ada isolasi yang nempel belum dibuang, ada bekas daripada lem LTK atau yang lainnya. Lah ini nggak akan terangkat hadasnya sampai sesuatu tersebut dihilangkan dan membasuh yang dibawanya yang belum kena air. Nggak perlu diulangi mandi dari awal, cukup mandi dikenakan air anggota yang tadi ada catnya, ada isolasinya, ada sesuatu yang lainnya. Cukup itu saja yang apa namanya dikenakan air, karena yang lainnya sudah kena air. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu mandi dari awal.